Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini, kita memasuki perikop yang ke-71, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 16, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-12. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitab saudara masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Matius 16 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12. Dengan judul perikop, tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Demikian firman Tuhan. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan hati dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah membaca kebenaran firman-Mu. Saat ini kami mau merenungkannya Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon hikmat dan pengertiannya daripada Tuhan, mengurapi hati dan pikiran kami, supaya kami memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik bahasan kali ini berbicara soal mewaspadai ragi orang Farisi dan Saduki ya. Lucunya di sini ya, murid-murid sebelumnya salah paham dengan maksud dari Yesus Kristus di sini ya. Yesus Kristus memperingatkan mereka tentang mewaspadai ragi orang Farisi dan Saduki, tetapi mereka salah menangkap. Mereka mengartikan, oh jangan-jangan ini karena kita tidak membawa roti ya. Dan karena memang sih ya, di beberapa kejadian sebelumnya, pada waktu Yesus berkeliling dari satu wilayah ke wilayah lain, ia memberitakan firman, murid-murid memang tidak membawa roti. Tetapi Yesus tidak sedang membahas soal itu. Itu sebabnya kenapa Yesus akhirnya mengajarkan, bukankah dari 5 roti dan 2 ikan, berapa banyak bisa memberi makan orang? 5.000 orang ya. Dari 7 roti itu bisa memberi makan 4.000 orang. Ini bukan soal roti. Ini bukan soal makna harafiah dari roti atau dari ragi itu sendiri yang dimaksud Yesus di sini. Tetapi ia sedang memperingatkan murid-muridnya untuk mewaspadai yang namanya ragi orang Farisi dan Saduki. Nah, apakah itu relate dengan kita yang hidup di zaman sekarang? Ragi orang Farisi dan Saduki. Saya percaya masih relate ya. Kalau Tuhan sampai memperingatkan murid-muridnya tentang bahaya ragi orang Farisi dan Saduki, atau artinya pengajaran mereka, itu artinya kita kemungkinan atau bisa jadi akan mengulangi kesalahan yang sama. Saudara, saya tidak meragukan ya semangat orang ya. Katakanlah orang Farisi dan Saduki itu mereka memiliki hati yang baik dan hati yang murni sebenarnya. Mereka ingin menyenangkan Tuhan, mereka ingin melayani Tuhan dengan cara mereka. Hanya saja
mereka sudah melakukan kesalahan di dalam menerapkan ajaran-ajaran agamanya. Contohnya orang Farisi. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang ragi, itu mengacu kepada ajarannya. Oke, sebelum kita masuk pada contoh orang Farisi, kita terlebih dahulu membahas soal ragi. Ragi itu adalah suatu bahan baku yang biasanya dipergunakan di dalam pembuatan makanan atau minuman tertentu ya. Jadi saudara tentu tahu ragi itu biasanya dicampurkan dalam takaran tertentu, entah kepada tepung atau adonan tepung, atau kepada adonan minuman yang nantinya akan terjadi proses fermentasi atau proses pembusukan ya. Di mana akhirnya makanan dan minuman itu akan menjadi suatu makanan yang mengalami proses fermentasi. Contohnya seperti tepung ya, dikasih ragi, tepung itu dikasih ragi kemudian didiamkan. Ragi itu sebenarnya adalah makhluk hidup, saudara ya. Di situ ada bakterinya yang akan mulai mengalami proses fermentasi dan membuat roti itu mulai mengembang. Nah, ada juga bahan-bahan seperti ale gitu ya, minuman-minuman keras bir orang zaman dulu itu juga mengalami proses fermentasi dengan bantuan ragi. Nah, ragi ini tidak kelihatan, tetapi efeknya bagi sebuah roti itu apa? Ia tidak menambahkan nilai gizi, tetapi ia membuat roti itu mengembang. Terlihat bagus, terlihat menggoda selera, tetapi tidak menambah nilai gizi sama sekali. Saudara ya, jadi itu yang diperingatkan Tuhan kepada murid-muridnya, diperingatkan Yesus kepada murid-muridnya. Waspada terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Nah, orang Farisi ini adalah para pemimpin-pemimpin agama Yahudi di masa yang lalu, saudara ya. Jadi mereka ini adalah orang dengan aliran yang bisa dibilang menerapkan mazhab Yahudi yang keras. Ya, mereka menerapkan hukum-hukum Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dengan detail, tidak boleh ada kesalahan. Mereka fokus juga kepada kebersihan. Saudara ingat beberapa kali mereka protes dengan murid-murid Yesus yang tidak mencuci tangan. Mereka sangat tegas dengan urusan katakanlah hari Sabat. Bagaimana murid-murid Yesus ketika mencari makan, mengambil bulir-bulir gandum dan memakannya, mereka protes, kamu bekerja ya? Seperti itu, karena pada hari Sabat tidak diperkenankan bekerja. Kemudian orang Farisi juga menerapkan tradisi-tradisi turun-temurun ya, yang ditulis di dalam Talmud ya, di dalam misnah-misnahnya orang Yahudi ya, saudara ya. Di situ ada tradisi turun-temurun, artinya penafsiran-penafsiran yang ekstrim terhadap hukum Taurat. Mereka terapkan itu, ya. Kalau boleh kita bilang sekarang ya, seandainya orang Farisi itu masih ada di zaman sekarang, dalam tanda kutip di Indonesia ya, dan menerapkan, seandainya ya agama Yahudi ini adalah agama mayoritas di Indonesia dan orang Farisi yang menjadi pemimpin-pemimpinnya, maka saya yakin penerapannya ialah penerapan Taurat ya. Maka itu akan persis seperti salah satu agama di Indonesia, salah satu keyakinan yakni mereka bisa menerapkan hukuman yang mengerikan bagi pezinah, itu dilempar batu sampai mati, dirajam. Kemudian juga orang-orang yang melanggar hukum Taurat itu akan diperlakukan dengan ya, dihukum dengan keras seperti itu penerapannya. Dan mungkin para wanita harus menggunakan kerudung hari ini ya, seperti itu, dan tidak boleh berbicara. Tempat-tempat ibadah ada pemisahan seperti layaknya agama Yahudi ya. Mungkin itu terjadi. Ya, mungkin itu terjadi. Dan itulah penerapan atau penafsiran yang keras terhadap hukum Taurat. Ya. Salah satu contoh dari orang Farisi itu adalah Rasul Paulus. Ia adalah orang yang begitu semangatnya. Ia adalah murid dari guru Gamaliel ya, Rabi Gamaliel, seorang pemimpin majelis agama yang diakui di masa itu ya, dari golongan Farisi. Golongan Farisi itu golongan yang bisa dibilang cerdik pandainya lah. Mereka dihormati walaupun tidak banyak perkumpulan orang-orang Farisi itu, saudara, tetapi mereka berpengaruh sekali. Nah, sementara Saduki itu berbeda sekali.
dengan orang Farisi. Saduki hanya meyakini kitab Pentateuch Musa ya. Cuma 5 kitab Taurat Musa itu aja mereka percaya. Mereka tidak percaya kepada yang namanya tradisi-tradisi atau yang tertulis di dalam Talmud. Mereka tidak percaya itu. Ya. Dan juga mereka bisa dibilang adalah mereka itu tidak percaya, skeptis sama yang namanya kebangkitan orang mati ya. Mereka juga nggak percaya dengan yang namanya malaikat. Bisa dibilang orang Saduki ini adalah orang-orang yang logis berpikirnya ya. Mungkin cenderung ke arah agnostik mungkin ya, percaya adanya Tuhan tapi ya seperti itulah, tidak mempercayai agama. Nah, ini juga Yesus peringatkan ya, jangan kita punya pola pikir seperti orang Saduki juga yang tidak percaya kebangkitan dan tidak percaya juga kepada hal-hal yang bersifat rohani ya. Karena kerajaan Allah itu adalah roh, saudara ya. Kita tidak bisa memungkiri fakta itu ya, karena itu yang dikatakan oleh kitab suci kita ya. Jadi orang Farisi raginya itu bicara soal ajaran mereka, dan Yesus memperingatkan bahwa orang Farisi itu identik dengan yang namanya kemunafikan. Mereka begitu fanatik dengan ajaran agamanya, tetapi satu sisi mereka tidak memiliki kasih di dalamnya. Terlalu banyak kemunafikan di dalamnya. Mereka suka sekali mendapat tempat yang terhormat, saudara ya. Mereka mempersulit orang untuk masuk ke dalam kerajaan surga dengan standar-standar yang mereka bikin sulit sendiri. Padahal mengikuti Tuhan ya harusnya tidak seberat itu. Yesus sendiri berkata, memperingatkan kepada mereka bahwa mereka meletakkan beban yang berat yang tidak sanggup mereka dan leluhurnya sendiri tanggung. Itu yang mereka paksakan kepada orang-orang lain. Jadi penafsiran yang terlalu keras terhadap Taurat atau hukum Tuhan membuat mereka mengajarkan sesuatu yang sebenarnya sukar untuk dijalankan, tidak mungkin dijalankan. Nah, berbeda dengan Kristus. Kristus itu lemah lembut dan rendah hati. Ia akan mengajar setiap orang dengan lembut, yang menuntun hari demi hari. Seperti itulah Kristus menyertai dan menuntun setiap kita, kehidupan kita orang-orang percaya. Jadi saudaraku, apa yang mau disampaikan di sini ya singkat saja. Intinya, kita jangan jadi munafik seperti orang Farisi, dan kita juga jangan jadi seperti orang Saduki yang tidak percaya kepada hal-hal yang bisa dibilang supranatural. Seperti itu, karena Allah itu roh. Bahkan kita menyembah Tuhan pun harus di dalam roh dan di dalam kebenaran. Ya, kita harus mempercayai kebangkitan orang mati, karena Yesus sendiri menjanjikan hal itu. Bahwa siapa yang percaya kepada Dia akan Ia bangkitkan. Bahkan kebangkitan itu akan menjadi awal daripada kehidupan yang baru. Waspada terhadap ragi orang Farisi, saudaraku. Saudara yang melayani hari ini di gereja, saudara yang punya jabatan di gereja, jangan sombong. Karena ketika engkau sombong dan engkau merasa bahwa jabatan itu adalah jabatan terhormat yang membuat orang lain tuh tunduk-tunduk di hadapanmu, engkau seperti orang Farisi. Dan Tuhan mencela itu. Apapun yang saudara lakukan, baik itu pelayanan, baik itu kasih karya, perbuatan-perbuatanmu, kerjakanlah semata hanya karena engkau ingin menyenangkan Tuhan. Kerjakanlah itu dengan tulus, ikhlas, dengan jujur di hadapan Tuhan. Jangan dengan maksud yang terselubung. Karena itulah raginya orang Farisi. Kemunafikan. Ya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah berbicara kepada setiap kami, mengajarkan kami agar kami waspada terhadap ragi atau ajaran-ajaran orang Farisi dan Saduki. Mungkin saja ada di antara kami yang berpikir, oh sudah tidak ada lagi orang Farisi dan Saduki zaman sekarang. Tetapi ingatlah saudaraku, kalau firman Tuhan hari ini berbicara dan Yesus sendiri memperingatkan murid-muridnya, kami percaya Tuhan itu artinya ragi orang Farisi dan Saduki tetaplah berbahaya. Ketika kami melayani, tetapi sembari itu juga kami masih hidup di dalam dosa, itu juga adalah ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika kami tidak tulus, ikhlas melayani Engkau Tuhan,
kami hanya mencari pujian manusia, itu juga ragi orang Farisi dan Saduki. Tuhan tolong kami, agar kami mempercayai Engkau dan berjalan dalam kasih-Mu yang sejati. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan banyak terima kasih buat saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini. Bahkan mungkin di antara saudara sudah merekomendasikan video-video kami di mana-mana sehingga banyak orang diberkati dan menjadi berkat bagi banyak bangsa, saudara ya. Jadi akhirnya buat saudara yang merasa diberkati dengan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukung kami di dalam doa agar kami terus berkembang dan kami terus juga boleh menyampaikan pengajaran-pengajaran praktis di dalam kehidupan ini dengan tidak mengurangi nilai esensinya. Semoga saudara diberkati, dikuatkan, dan saudara yang mengalami pergumulan di hari-hari ini, percayalah pada pertolongan Tuhan, pada penyertaan Tuhan. Merendahkan dirilah di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati. Maka kami percaya saudara pasti akan mengalami pertolongan dan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Kiranya kasih dan damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sampai bertemu di seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Shalom.